Salam jumpa kembali bersama saya Amiruddin Sormin di Lampung Pro Food Cafe, dimanapun Anda berada, dari ruang redaksi Jalan Pramuka, Kaving Raya 2, Pramuka Raja Basa Bandar Lampung. Sore ini kita akan membahas tentang masih dalam keseharian dan lingkungan kita. Kita tinggal di kota Bandar Lampung ini dari ke hari kayaknya makin sumpek ya, makin sumpek. Saya sendiri datang ke Bandar Lampung ini sebetulnya sekitar 20 tahun lalu, amat sangat merasa nyaman tinggal di kota Bandar Lampung ini, dimana kita dengan bebas tanpa kemacetan. Tapi dalam 5 tahun terakhir ini kok terasanya makin sumpek. Kemacetan mulai terjadi ya, pemandangan seperti di Jakarta mulai terasa di Bandar Lampung ini. Sore yang dulu tidak macet sekarang makin macet. Apakah ini akan terus-menerus berlangsung dan bagaimana solusinya? Bersama saya pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Assalamualaikum Pak Profesor Ovyar Z. Tamin. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah datang berbincang bersama kita. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi Sumatera atau yang kita kenal dengan ITERA, tapi dalam kapasitas beliau pada sore hari ini adalah sebagai akademisi. Banyak yang tidak tahu bahwa beliau ini adalah pakar transportasi, guru besar transportasi yang ada di Indonesia. Kita bersyukur Bandar Lampung atau Provinsi Lampung memiliki guru besar transportasi, dan memang keilmuan beliau yang saat ini kita butuhkan, di mana kita juga sudah mulai merasakan hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat di Jawa, terutama di Jakarta dan kota-kota besar Jawa, sudah mulai nih sampai ke Bandar Lampung. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat. Alhamdulillah tetap sehat di pada kondisi pandemi ini. Iya, tetap menjaga protokol kesehatan, Prof. Iya, Prof Ovyar, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau 20 tahun yang lalu saya sangat nyaman di Bandar Lampung ini, ya kemana-mana, nggak sore nggak pagi, saya kemana-mana tetap lancar. Tapi 5 tahun belakangan, apalagi tahun-tahun belakangan ini, terutama weekend dulu yang tiap akhir pekan sangat lengang di Bandar Lampung, sekarang berubah drastis ya. Profesor, kita ingin tahu fenomena apa yang terjadi di Bandar Lampung ini, kalau Profesor amati. Ya, begini Pak ya, jadi permasalahan kita akan bahas ada dua ya Pak ya, permasalahan transportasi perkotaan, urban transportation, sama permasalahan terkait dengan rural Pak ya, pergerakan regional. Nah, keberadaan jalan tol sudah pasti barang tentu akan namanya berpengaruh. Pertama itu yang sudah kita ingatkan, jangan sampai orang hanya lewat jalan tol dilewati saja. Kalau bisa orang bisa dimanfaatkan oleh Lampung ini. Jadi yang jangan mungkin hanya lewat, jangan hanya lewat itu, jangan lewat saja itu buang polusi doang. Nah, ini yang kita lakukan dan terlihat sekarang dengan adanya tersambungnya jalan tol sampai dengan Palembang, itu kelihatan cuma 4,5 jam itu sampai ya. Jadi berangkat jam 5 kita bisa ngantor langsung, atau berangkat sekitar jam 3, jam 4 kita bisa ngantor. Sebaliknya seperti itu. Dan tadi disampaikan juga ada yang kelihatan pada weekend ya, karena banyak orang juga lari kemana di Lampung ini lengkap ya. Kalau orang di Sulawesi kan, di mana di Sumsel kan, Sumatera Selatan tuh hanya lihat Musi dan lain-lain. Kalau kita lengkap, lengkap mau lihat laut semua lengkap ada di kita. Ini salah satu daya tarik ya. Nah, kita lebih baik bicara sekarang ke urban transportation, transportasi perkotaan. Nah, kita bisa lihat kota itu kalau tidak dilebarkan ya begitu-begitu aja. Nah, fungsi kota, lahan itu dipakai oleh berbagai macam hal, oleh pemerintah, oleh rumah, tapi yang penting itu adalah oleh jalan raya. Nah, kita bisa lihat itu yang ideal itu 10-30% luas kota itu harus kita dedikasikan untuk jaringan transportasi. 10-30%. Nah, Profesor melihat di Bandar Lampung ini udah berapa persen sebenarnya? Kalau yang saya tangkap yang ada itu di Bandung itu 4%. Bandar Lampung. Oh, di Bandung 4%. Ya, saya kurang tahu angka di sini, tapi kelihatannya mirip-mirip. Mirip-mirip. Nah, pertanyaan kedua, apakah betul seluruh jaringan jalan itu digunakan untuk pergerakan? Ya, ada yang pasar tumpah, ada yang parkir sebaiknya bukan di badan jalan. Ini parkir di badan jalan, dan banyaknya persimpangan dan lain-lainnya.
Iya. Nah, ini yang kita usahakan. Makin lama itu daerah kota itu akan terbatas. Dan dengan adanya jalan tol dan perkembangan lainnya, perumahan itu sekarang sudah mulai bergeser ke pinggiran. Iya, ke pinggiran kota ya. Pinggiran kota. Iya. Karena apa? Karena lahannya mahal. Baik. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti orang muda yang baru menikah dia tidak akan bisa beli tanah di daerah tengah kota. Iya. Pasti dia cari di pinggiran kota. Nah, Iya. kelihatan itu daerah ITERA ke kanan itu penuh dengan perumahan itu Iya. sekarang. Kalau di bagian timurnya Lampung lah ya. Ya, itu bagian timur Lampung. Ya, ya. Itu juga mungkin di tempat-tempat lainnya seperti itu. Ya. Jadi dari waktu ke waktu semakin jauh orang dari perkotaan. Ya. Nah, kalau kita lihat fenomena yang sekarang ini, pemerintah Kota Bandar Lampung kan sebenarnya sudah berusaha mengatasi kemacetan ini dengan membangun jalan layang atau flyover yang kita kenal. Ya. Ada kurang lebih 8 flyover yang sudah dibangun dan akan dibangun lagi. Nah, Profesor melihat ada nggak dampaknya terhadap kelancaran transportasi? Dampaknya ada, tapi dampak seketika. Karena orang tuh tetap bergerak. Iya. Yang paling benar itu ada, dia tuh bisa menambah jaringan jalan, itu salah satu memperluas dari tadi kan persentase ke 10-30. 10-30%. Saya yakin yang di Bandar Lampung ini sekitar di bawah 5, dan belum tentu yang 5 itu pun dipakai. Iya. Karena sebagian besar habis untuk parkir dan lain-lain. Iya. Nah, jadi salah satu usaha untuk memperbesar itu ada 2. Karena ada ruas harus diperluas, tapi paling berbahaya itu simpang. Simpang, ya. Jadi kalau jaringan jalan dalam kota itu ada 2, ruas dan simpang. Perempatan lah. Ya, perempatan ya. Nah, bagaimanapun ruas jaringan jalan kalau perempatannya macet, total macet. Ya. Itulah yang digunakan oleh Pak Herman. Ya. Agar jangan ruas jalannya itu, persimpangan itu tolong dibatasi. Ya. Diperbaiki dengan membuat membuat flyover atau underpass. Itu 2 hal yang dilakukan. Tapi itu mempunyai dampak yang sangat cepat. Ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun habis itu kembali macet gitu. Karena pergerakan bertambah. Ya. Nah, yang kita harus lakukan sekarang itu adalah apa? Bagaimana orang itu pindah dari angkutan pribadi kepada angkutan umum. Iya. Di mana-mana di kota-kota di dalam negeri dan di luar negeri itu penduduk di atas 1 juta jiwa, itu harusnya public transportnya harus sudah mulai dibenah. Iya. Karena pemanfaatan public transport itu jauh lebih efisien dalam menggunakan ruang jalan dibandingkan dengan private transport. Ya, tadi Profesor bilang pembangunan jalan layang atau flyover itu hanya sesaat. Sesaat. Sesaat itu berapa tahun? Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi kalau tidak ada itu jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Ya. Jauh lebih parah. Jadi itu sebenarnya solusi sementara. Solusi sementara, short period. Ya. Nah, kita berbicara kan bagaimana kota Bandar Lampung ini. Kota Bandar Lampung ini saya memperkirakan kalau tidak disiapkan dari awal sekarang, kota Bandar Lampung itu kayak Jakarta itu tinggal hitung 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi akan macet total. akan macet. Karena apa? Contoh lihat saja jalan tol ini. Iya. Orang dari Jakarta, saya sekarang ke Jakarta karena COVID ini lebih baik pakai jalan darat. Betul. Saya berangkat jam 5 pagi, di Jakarta ketemu jam 10, kemudian jam 4 sore sudah saya sampai di sini lagi. Iya. Jadi artinya kemungkinan orang untuk bergerak lewat darat itu sekarang jauh lebih tinggi. Sangat tinggi. Iya. Tadi Profesor bilang penduduk di atas 1 juta itu sudah harus menggunakan transportasi massal ya. Sudah mulai memikir sebagian harus pindah ke angkutan massal. Nah, Bandar Lampung ini menurut data kita sebenarnya sudah lebih dari 1 juta gitu ya. Tapi sampai saat ini yang kita lihat kan transportasi massalnya justru digantikan oleh transportasi online gitu ya. Berbasis online gitu ya. Roda 2 atau roda 4. Pernah sebenarnya kita memiliki transportasi massal dulu yang dikendalikan oleh pemerintah melalui Damri, tapi Damri kemudian kan diputus, tidak diperpanjang izinnya oleh pemerintah kota, kemudian diganti oleh transportasi massal Trans
Bandar Lampung dulu. Ya, ada Bandar Lampung, ada Trans Lampung gitu. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini di mana masyarakat habitnya atau kebiasaannya lebih senang memakai transportasi online, Profesor melihat masih adakah chance atau peluang transportasi massal dikembangkan di Bandar Lampung? Sangat, sangat dibutuhkan. Karena ujungnya nanti macet total. Kita tidak menyebutkan usaha yang dibuat oleh Pak Herman itu tidak baik, tidak. Malah kalau itu tidak ada tambah parah, Pak. Tapi kalau memecahkan masalah yang tadi dengan adanya flyover dan lain itu kembali pada posisi kecepatan bisa 40, 50 atau 60 dalam kota, tidak memungkinkan. Karena apa? Tadi jaringan jalan itu harus 10-30. Kita gunakan yang namanya jaringan jalan pakai flyover tadi, itu usaha menambah itu. Tapi di satu sisi pergerakan orang bertambah yang menggunakan mobil itu. Iya. Tapi intinya ada di sini, orang yang menggunakan mobil itu harus dicari solusi lainnya. Iya. Yaitu dengan public transport. Jadi kombinasi antara private dan publik. Jadi tadi memperbaiki jaringan-jaringan, terutama persimpangan, itu yang dikejar oleh Pak Herman, Pak. Persimpangan bisa menjadi titik bottleneck kemacetan, itu tolong dipecahkan dengan flyover underpass. Tapi Pak Herman juga nggak bisa bilang bahwa dengan itu Bandar Lampung bebas macet, tidak bisa. Iya. Itu terbukti sekarang kan, Pak, ya. Iya. Nah, sistem transportasi angkutan umum itu ada. Nah, itu bervariasi. Contoh lihat Jakarta, saya Jakarta kalau yang namanya MRT, LRT sama dengan busway itu nyambung, saya nggak perlu pakai mobil lagi, Pak. Iya. Saya bisa bergerak dengan hanya one single ticket. Saya bisa bergerak di Jakarta dengan harga sangat murah dibandingkan dengan kita menggunakan private transport atau dengan menggunakan. Ya, tapi problemnya seperti yang Profesor bilang tadi, lahan kita kan memang tidak bertambah, ya kan? Jangankan 10-30% untuk mencapai 30% ruang terbuka hijau saja Bandar Lampung ini nggak akan bisa kayaknya, karena pertambahan bangunan gitu. Lalu kemudian kelemahan lainnya, Bandar Lampung tidak memiliki koridor untuk transportasi massal seperti di Jakarta. Dia ada koridor khusus gitu. Jalan kita ya segitu-gitu aja dari dulu sampai sekarang. Lalu transportasi massal seperti apa yang bisa dikembangkan di Bandar Lampung? Ya, transportasi massal yang paling bisa dilakukan itu adalah pada koridor-koridor khusus. Seperti kita nggak perlu lihat lagi ya. Contoh Jakarta, Bandung aja contoh Jakarta sekarang. Iya. Dengan tapi contoh jiplak habis ya nggak bisa, Pak. Iya. Ya kondisi gini kan jalan paling lebar berapa kita? Iya. Setuju Bapak? Iya. Jalan kita paling lebar tuh ada mungkin cuma 7 meter, Pak. Betul. Oh. Yang lebar-lebar maksa 40 meter mungkin pergi ITERA, Bapak. Adanya cuma di depan ITERA ya. Iya, depan ITERA atau di dalam ITERA. Nah, itu yang harus difikirkan oleh jadi kita ITERA, siapapun nantinya yang akan menjadi pengelola kota Bandar Lampung, dia harus memikirkan public transport mulai dari sekarang, otherwise collapse. Iya. Itu kata kunci. Ditambah dengan data tadi, orang itu dari pinggiran kota. Bayangkan, Pak, dulu Blok M itu sudah jauh, Pak. Waktu zaman saya 70-an itu udah. Di mana Blok M? Kalau Blok M itu di pusat kota. Iya. Pindah itu ke Ciledug. Sekarang itu pun sudah dalam kota. Iya. Jadi pada hari Haji ya, kalau terlihat ya, Pak ya, orang-orang Jakarta itu umurnya 60 tahun. Iya. Itu 20 tahun tuh di jalan, Pak. Sepertiga umur. Dihabiskan di jalan. Makanya di Jakarta istilah tua di jalan. Nah, tua di jalan itu. Nah, itu dia. Jadi jutaan orang masuk ke pusat kota. Iya. Sore pada pagi hari, sore hari itu yang dihandle. Iya. Jutaan juga pinggiran kota. Iya. Nah, sekarang itu yang yang harus dipecahkan sekarang. Makanya kan ada jalan tol yang dari Cikampek itu, Pak. Iya. Tidak mencari masalah, Pak. Iya. Ya, karena orang masih tetap menggunakan public transport, private transport. Apakah kemungkinan di Bandar Lampung ini kita bercita-cita lah mimpi 5 atau 10 tahun lagi seperti Jakarta juga dibangunkan jalan layang gitu? Bisa. Iya. Kenapa tidak? Untuk koridor transportasi mungkin dibangunkan jalan layang seperti itu. Jalan layang. Itu di jalan dari koridor tertentu itu dibikin yang namanya LRT, Pak. Seperti Palembang ya? Ya, seperti Palembang. Nah, Palembang tuh salah
pemilihan, salah lokasi. Salah lokasi ya, sebenarnya gitu. Jadi itu yang perlu di Jakarta yang paling cocok, Pak. Jakarta ada MRT, ada LRT, dan itu sudah connect semua, Pak. Semua sudah terintegrasi. Nah, kalau Profesor lihat model seperti apa yang paling cocok di Bandar Lampung, Mas Transportation-nya? Apakah menggunakan MRT atau LRT dengan sistem jembatan layang gitu? Kita nggak bisa pergi LRT, MRT, sangat mahal, sangat mahal untuk kondisi. Gak mampu lah, Pak. Jakarta aja dia punya APBD-nya 40 triliun, Pak. Kalau kita berapa paling? Tapi dengan konsep menjadikan Bandar Lampung sebagai metropolitan mungkin bisa. Harus. Iya. Itu saya bilang jadi Bandar Lampung tidak bisa disebut. Saya udah berulang kali nyebutkan itu. Maybe apa namanya? Balem apa, Pak? Bandar Lampung sampai Natar semua itu satu koridor besar, Pak. Iya. Sebenarnya. Iya. Sebentar lagi orang tinggal di Natar, orang tinggal di mana di Pesawaran itu sudah rutin. Yang kerja di ITERA tuh banyak tinggal di Pesawaran, tiap pagi sore dia pulang gitu, pakai motor, pakai mobil. Tapi kalau ada satu koridor kereta api, jadi Kota Baru, ya Kota Baru sampai depan ITERA, kemudian sampai masuk ke BMBK itu nanti ada jalur LRT, kebayang saya, Pak. Jadi memang tidak bisa sendirian oleh Wali Kota Bandar Lampung misalkan. Itu yang terpenting. Jadi megapolitan itu jadi kayak megapolitan itu harus jadi Bandar Lampung itu harus ada satu lahan hinterland laginya di luar Natar, Pesawaran dan lain-lain. Itu termasuk Lampung Selatan sampai dengan Kota Baru, Pak. Iya. Itu merupakan satu kota. Dan itu dihubungkan. Trans Bandar Lampung tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada Trans Lampung, Pak. Tapi di sekarang kan tidak, itu kan ya namanya ya apa-apa ya saya ngomong ini. Itu tuh tidak koordinasi antara Bandar Lampung dengan daerah sekitarnya. Gitu. Tidak bisa. Jakarta tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Dia harus berhandle dengan Jabodetabek tadi. Jadi seperti itulah pengelolaannya, seperti harus ada keterpaduan antara Bandar Lampung, Pesawaran, Natar, Lampung Selatan dan sekitarnya, Pak, di dalam satu sistem. Jadi itu kedepannya seperti itu ya, Pak ya. Tapi yang diterapkan adalah harus mulai dari sekarang. Dan tidak perlu LRT, MRT lupain, Pak. Jakarta aja itu baru satu koridor, itu dibantu pusat, Pak. Tapi itu kita berbasis yang tadi, yang bus rapid transit, tapi lebih kecil. Kalau sudah terhubungkan dari luar ke kota, di dalam kota sendiri, itu orang bisa bergerak dengan public transport, Pak. Iya, Pak ya. Sehingga kalau dia pindah semua dengan public transport kan motor, nah di mobil dan private transport itu dibatasi nanti dengan parking dan lain. Dibatasi dengan parkir, Pak, nantinya. Kalau disiapin public transportnya, parkirnya dipermahal, misalnya 1 jam 50.000. Apa Bapak mau berani bawa mobil, Pak? Tapi public transportnya disiapkan sebelum itu terintegrasi, Pak. Terintegrasi. Jadi kata kuncinya adalah terintegrasi tadi ya, Profesor ya. Integrasi. Sementara kita lihat sekarang memang semua masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, kembali ke permasalahan tadi, ada dampak dari jalan tol gitu. Kita harus melihat dulu lebih besar bahwa sekarang ini Bandar Lampung dan daerah sekitarnya sudah menjadi destinasi wisata yang sangat diminati oleh dari luar kota. Ini tentu juga akan menambah membutuhkan daya dukung kota yang luar biasa. Nah, dan PAD, Pak. Dan PAD sebenarnya gitu ya. Nah, Profesor lihat dampak jalan tol ini 5 atau 10 tahun ke depan terhadap Bandar Lampung seperti apa? Sangat. Jangan Bandar Lampung, Pak, Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ya. Jadi itu harus dimanfaatkan oleh semua ekonomi, Pak, kantong-kantong ekonomi. Dan saya udah tanya ke Pak Mulyadi, yaitu yang disiapkan kawasan-kawasan perindustrian. Tapi yang jelas Bandar Lampung. Nah, salah satu permasalahan Bandar Lampung tadi itu, Pak, adalah kereta api. Yang jalur kereta api yang masuk Babaranjang itu pindahin keluar semua. Itu memang kan sudah ada rencananya keluar. Itu salah satu akan membantu banyak, Pak. Sekarang kan Pak Wali Kota kan setiap ketemu dengan kereta api kalau bisa dibuatkan jalan layang. Itu kan titik bottleneck, Pak. Itu kalau itu dibuang keluar, memang rencana kan jatuhnya di depan ITERA juga, samping ITERA jatuhnya. Dan depan ITERA itu katanya akan ada suatu terminal besar, Pak, di situ.
titiknya di situ. Jadi itu bakal macet nantinya perkiraan kami, Pak. Iya. Karena titiknya di sana semua. Iya. Kita menarik ini, Prof, soal transportasi massal ini. Sebetulnya kita juga dulu memiliki masyarakat yang hobi mau naik transportasi massal. Tapi sekarang ini dengan munculnya transportasi online, di mana masyarakat dengan sangat mudah untuk mengaksesnya, dia dengan cepat itu, apakah transportasi massal itu masih diminati? Terbalik, Pak. Kenapa online tumbuh? Ya. Karena pelayanan angkutan umum, public transport tidak berjalan dengan baik. Itu intinya. Itu intinya, ya. Singapura tidak, Pak. Iya. Daripada naik itu dia naik karena orang dengan murah itu dia bisa pergi kemana saja. Saya udah coba itu di Singapura. Iya. Ada Bapak mau dari mana dari timur ke barat tuh Bapak mau naik taksi atau naik online, mahal sekali. Bangkrut Bapak, Pak. Mahal sekali kalau di Singapura. Penggunaan online itu adalah bentuk ketidakpuasan daripada public transport. Itu tumbuh, Pak. Public yang nama online itu kan sebenarnya private yang bersifat publik kan, Pak ya. Iya. Dia private sebenarnya itu. Iya. Tapi kita beli, tapi boleh diminta oleh siapa saja. Siapa saja pun boleh naik online asal bayar. Jadi perlu dicatat ya tadi itu, Pak. Iya. Jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Iya. Online itu tumbuh subur di tempat public transportnya tidak baik. Tidak baik. Ya. Kalau dia baik, dia akan tidak tumbuh. Tidak akan ada orang. Ada ujungnya ekonomi, Pak. Iya. Prof, kalau kita lihat Bandar Lampung ini, kira-kira titik mana atau ruas mana yang wajib ada transportasi massalnya? Itu, Pak, koridor pendidikan kita pertama. Sepanjang apa itu saya selalu lupa namanya, di depan UBL jalan apa itu, Pak? Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Itu koridor di tengahnya itu harus dibikin public transport. Di tengah-tengah. Di tengahnya. Atau kalau dibikin itu naik ke atas, Pak, nggak mungkin. Naik ke atas, yang naik itu misalnya medium size, Pak, bangan yang bus besar. Iya. Di bawah dia jalan menggunakan itu bisa setengah jam atau 20, misalnya dari satu tempat ke tempat lain setengah jam, di atas cuma 5 menit. Pindah langsung, Pak. Dan apalagi itu koridor-koridor yang menuju ke tempat itu kan koridor pendidikan, Pak. Pendidikan, ya. Bapak hitung dari ujung kiri ujung kanan itu mungkin ada 40 itu, Pak, yang namanya perguruan tinggi di sana. Mungkin dari level sekolah tinggi sampai lain-lainnya. Nah, itu koridor penuh, Pak. Jadi dan ditambah dari koridor Zainal Abidin Pagar Alam sampai ke Teguh Umar sampai Umar. Nah, tembus lagi dari Kota Baru nanti. Kita belum tahu nanti ada apa kota itu tembus MBK. Iya. Nah, MBK kan sudah Pagar Alam kan? Iya, betul. Betul kan? Iya. Oh, itu koridor. Jadi dua koridor itu ya. Dua koridor itu yang menjadi prioritas. Kalau dari saya dan ada beberapa koridor lainnya. Tapi intinya itu bisa disupport dengan Trans Bandar Lampung. Iya. Dan kemudian Trans Lampung kan yang bergerak di luar Bandar Lampung, tapi boleh masuk Bandar Lampung. Nah, itu berintegrasi sampai dengan yang tadi LRT tadi. LRT itu hanya di koridor-koridor besar, Pak. Dia tidak bisa masuk di koridor-koridor kecil gitu. Iya. Karena butuh volume yang besar. Oke. Dan ujung kedua itu tidak bisa dihandle oleh kota. Apalagi kota Bandar Lampung. Itu harus ikut naik ke atas. Dihandle oleh pusat. Minimal provinsi. Karena provinsi yang bisa menghandle antara kota sampai kabupaten dan lain-lain, kan. Kota Baru kan bukan kota Bandar Lampung lagi, Pak. Kota Baru udah Lampung Selatan. Betul. Ya. Itu harus dihandle oleh provinsi. Jadi memang harus dibuat satu badan seperti Jabodetabek gitu ya, Prof. Ya. Oke. Barangkali ini pertanyaan terakhir, Prof. Ini kan kita agak-agak ke politik dikit ya. Ini kita sedang musim pilkada. Apa pesan Profesor kepada seluruh kandidat ya di Bandar Lampung terutama dan Provinsi Lampung umumnya, bagaimana mereka kalau nanti terpilih membangun Bandar Lampung ini? Iya, itu saja, Pak. Jadi kalau kita praktek ya, saya banyak dengar juga, Pak ya.
untuk menjadi terpilih itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Kemudian pada saat terpilih dia harus mengembalikan itu. Ya. Saya tahu itu karena beberapa teman-teman saya begitu gitu Pak. Ya. Nah, maunya kita ya tadi betul-betul dia terpilih dan betul-betul dia melakukan sesuatu buat daerah pilihannya, apakah kabupaten atau kota atau apa yang lainnya. Karena pembangunan menentukan di sini, ya Pak. Kalau kita bisa satu lagi yang ada di Bandar Lampung ini dan di Provinsi Lampung itu mungkin berbeda dengan yang ada di DKI sama apa. Kalau Bandar Lampung kita bicara Prof, apa yang harus diprioritaskan menurut Profesor? Yang paling top prioritas, udah top prioritas lagi. Transportasi. Transportasi. Mulai dari sekarang harus mulai difikirkan dan tidak bisa berpikir sendiri. Kota sama Lampung Selatan dan lain-lain pesawaran itu semua itu harus dijadikan satu. Konsep megapolitan tadi. Memang pada dasarnya kita akan megapolitan Bapak ini. Sudah mulai sekarang orang tuh di metro dengan jalan tol, orang tinggal di metro sekarang. Iya. Kerja di ITERA, kerja di mana? Betul apa tidak Pak? Dulu orang setengah jam, sekarang bisa 10 menit, 15 menit nyampe gitu. Iya. Nah itu sudah akan cenderungan begitu. Tanah di metro lebih murah dari tanah di sini. Metro bukan di pusat kotanya juga, pasti di pinggir-pinggirannya. Nah pergerakan itu kalau masih mendasarkan kepada ya tadi private transport tadi, mobil dan lain-lain, itu sanggup nggak jalan di kota Bandar Lampung menghandle hal itu? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ya tadi transportasi salah satu. Transportasi masalah. Salah satu dan pendidikan lah yang penting yang kedua ya. Karena saya sebagai orang ITERA. Ya. Baik, Profesor, menarik sekali bincang kita pada kesempatan ini. Jadi memang bisa kita simpulkan pemirsa lampungpro.co bahwa satu, untuk menjadi pemimpin itu tidak bisa bergerak sendiri. Ya, harus mampu kita mencari pemimpin yang mampu bersinergi dengan pihak-pihak lain, sehingga karena apa, permasalahannya tidak bisa dipecahkan sendiri. Yang kedua, Bandar Lampung ini membutuhkan pemimpin yang mampu mengintegrasikan kekuatan itu sehingga mampu mengatasi terutama sektor transportasi yang memang sangat-sangat vital di kota ini. Dan kita berharap dari dialog kita ini ada nanti memberikan feedback lain, Prof. Dan terima kasih ini sudah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk siapapun yang ingin Lampung ini lebih baik. Terima kasih, Prof. Kita sampaikan juga terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti dialog ini. Dari saya Amiruddin Sormin bersama Rektor Institut Teknologi Sumatera, Prof. Ofyar Zetamin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.